Selamat berjumpa kembali dengan saya Rio Andriat Kristiawan di channel Andriat Rio. Di video kali ini saya akan membahas tentang yang namanya haki ataupun hak cipta. Nah, ini yang sekarang sering kita jumpai. Nah, di sini saya sudah membuka websitenya, yaitu dgip.go.id. Nah, di sini jelaskan bahwa apa sih sebetulnya hak cipta. Nah, ini hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi, ya, yang paling luas karena mencakup terkait ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Nah, contohnya itu bisa berupa buku ataupun sebuah aplikasi, ya, sebuah program aplikasi. Nah, di sana bahwa ketika kita sudah membuat contohnya aplikasi ataupun pengembangan sebuah sistem kita sudah buat, nah berarti itu sudah menjadi hak kekayaan intelektual. Nah, cuman di sini bagaimana nanti kita cara mendaftarkannya. Nah, terutama terkait akademisi di sini, ketika kita berbicara tentang akademisi, ya, nanti hak cipta ini biasanya itu bisa ada ataupun bisa terdata, ya, untuk di sister. Kalau misalnya kita sebagai akademisi di sister di bagian pelaksanaan penelitian, di sini ada yang disebut dengan namanya paten ataupun HKI. Nah, ini biasanya akan berpengaruh terhadap yang namanya pelaporan BKD ataupun LKD bagi akademisi ataupun dosen. Nah, begitu juga kalau misalnya di Sinta. Nah, di Sinta ini juga akan menambah poin. Salah satunya itu ada di bagian IPR, ya. Nah, ini akan memberikan nilai lebih kalau misalnya haki ataupun hak cipta kita itu didaftarkan di dgip.go.id. Nah, oke. Tidak panjang lebar, ya. Nanti untuk definisi dan yang lainnya tentang haki bisa dibaca di webnya secara langsung. Di sini sudah sangat detail, ya. Nah, ini tentang hak ciptanya. Nah, lalu bagaimana kita untuk mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual? Nah, yang pertama, kalau kita ingin mendaftarkan hak kekayaan intelektual kita, berarti tinggal dibuka websitenya dgip.go.id, lalu setelah itu pilih menu permohonan. Nah, nanti pilih di sini ada yang namanya hak cipta. Nah, di sini juga selain hak cipta ada merek, paten dan yang lainnya. Itu nanti memiliki definisi dan juga syarat-syarat tertentu ketika mau didaftarkan ke websitenya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, kita pilih di sini berarti hak cipta. Nah, ketika pilih hak cipta, nanti kita akan dibawa ke yang namanya website, akan dibawa ke yang namanya website, yaitu e-hakkcipta.dgip.go.id. Nah, di sini kita tinggal pilih saja, klik login. Nah, nanti di bagian sini barulah kita bisa untuk login, ataupun kalau misalnya baru pertama kali, kita bisa membuatkan akun terlebih dahulu. Nah, oke, saya akan jelaskan di sini langkah-langkahnya, mulai dari membuat akun daripada hak cipta dgip.go.id. Nah, tinggal dipilih saja create account. Nah, ketika memilih create account, kita akan dibawa ke halaman yang mana di sini adalah form untuk pendaftaran user untuk hak cipta. Nah, kita tinggal masukkan saja, sebetulnya sangat mudah sekali, yaitu terkait email, lalu kata sandi ataupun password, lalu nama lengkap kita, ya. Nama lengkapnya silahkan diisi, nomor KTP, tanggal lahir, ya, lalu alamat, ya, lalu kota, kode pos, dan juga provinsi. Nah, kita tinggal pilih saja misalnya provinsinya di mana. Nah, nanti lalu jenis permohonan. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika kita mendaftar di website ini. Nah, contoh yang saya akan jelaskan yaitu kita mendaftar sebagai jenis pemohonnya, yaitu jenis pemohon perorangan. Jadi nantinya hak cipta yang kita buat nanti kita daftarkan dengan akun kita sebagai akun perorangan, sehingga nanti kita akan memiliki profil haki-haki kita yang sudah didaftarkan dan juga sudah disetujui.
Nah, jadi yang ini jenis pemohon tinggal pilih perorangan. Kalau misalnya institusi dan yang lainnya mah banyak, di sini tinggal dipilih saja. Nah, lalu jenis kelamin, nomor telepon, dan juga nanti tinggal klik daftar. Nah, kebetulan saya sudah punya, jadi kalau misalnya nanti sudah diisi formnya, klik daftar, nanti akan dari website ini sudah otomatis akan memberikan email untuk aktivasi daripada akun yang kita buat, seperti itu. Nanti tinggal ikuti saja untuk mengaktifkan akun yang sudah kita buat. Nah, oke, kalau misalnya nanti sudah aktivasi, berarti nanti kita akan diarahkan untuk yang namanya login, ya. Untuk login pertama kali di ihakcipta.djip.go.id. Kita tinggal masukkan saja emailnya, lalu tinggal masukkan password untuk loginnya. Nah, nanti kalau misalnya sudah login berhasil, maka kita akan dibawa ke yang namanya dashboard daripada akun kita di hakcipta.dgip.go.id. Nah, seperti ini halamannya. Ini adalah sistem informasi persetujuan otomatis pencatatan hak cipta (POP-HC) kekayaan intelektual. Seperti ini bagian dashboardnya. Di sini juga ada menu untuk profile kita, ya. Lalu untuk logout, dan juga ada juga di sini yang namanya hak cipta, permohonan baru, daftar ciptaan, dan juga pasca hak cipta, permohonan baru, dan juga daftar pasca ciptaan. Nah, jadi di sini nanti kita dapat melihat contoh, misalnya di sini saya sudah pernah melakukan permohonan hak cipta, berarti bisa dilihat ke daftar ciptaan. Nah, nanti ke daftar ciptaan inilah berarti hak cipta yang pernah saya daftarkan dan juga sudah disetujui, seperti itu, ya. Lalu yang selanjutnya juga di sini ada daftar pasca ciptaan. Nah, ini daftar pasca ciptaan juga nanti kita bisa melihat, ya, daftar pasca ciptaannya dan juga permohonan barunya juga akan terlihatan, ya, seperti itu. Nah, itu untuk hak cipta. Nah, bahwa hak cipta ini itu akan berlaku untuk jangka waktu kurang lebih adalah 50 tahun. Nah, seperti itu. Jadi, untuk hak cipta sendiri nanti akan berlakunya selama 50 tahun. Jadi, untuk di akademisi ini lumayan untuk masuk ke Sister dan juga untuk nantinya masuk ke Sinta untuk pelaporan BKD ataupun LKD, seperti itu. Nah, lanjut, saya akan coba mendaftarkan sebuah ciptaan. Contohnya di sini saya sudah memiliki sebuah yang namanya ciptaan yang saya akan coba daftarkan. Yang pertama berarti di sini kita masuk dulu, setelah di dashboard kita pilih menu yang namanya hak cipta permohonan baru. Nah, nanti ketika diklik permohonan baru ini, maka di sini akan dibawa ke yang namanya sebuah form, tapi sebelumnya ada notifikasi bahwa silahkan unduh template. Nah, di sini untuk surat pernyataan dan juga surat pengalihan hak cipta. Jadi ini kita tinggal download saja. Yang pertama surat pernyataan, yang keduanya surat pengalihan hak cipta. Nah, ini bisa kita lihat seperti apa yang namanya surat pernyataan dan juga surat template daripada untuk pengalihan hak cipta. Nah, ini untuk surat pernyataan hak cipta seperti ini. Kita buka untuk surat pernyataan hak cipta. Nah, sebetulnya sangat simple. Template yang sudah disediakan sudah sangat lengkap. Mulai di sini yang namanya pemegang hak cipta. Nah, ini pemegang hak cipta boleh lebih dari satu orang, berarti ya. Di sini nama yang pertama, kedua, ketiga, dan juga yang keempat. Nanti tinggal diisi juga kewarganegaraan dan juga alamat. Nah, nanti kalau misalnya nama penciptanya itu lebih dari satu, berarti alamatnya pun ini boleh ditambahkan lebih dari satu, tergantung nanti siapa pemegang hak ciptanya. Nah, contoh misalnya pemegang hak ciptanya ada sampai dengan 4 orang, nah berarti nanti alamatnya juga sama 4 orang. Lalu, dengan ini menyatakan bahwa karya cipta yang saya mohonkan berupa apa. Nah, ini untuk jenis karya ciptaannya juga banyak, ya, di
web juga sudah dijelaskan untuk jenis ataupun karya ciptaannya. Contoh yang saya akan ajukan adalah aplikasi komputer ataupun program komputer. Nah, tinggal isi saja program komputer. Nanti judul daripada program komputernya itu apa? Tinggal kita ketikkan di sini ke bawah nanti ya. Ini yang perlu kita ketahui, tidak meniru, bukan merupakan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pasal 38 dan seterusnya. Ini yang harus kita baca terlebih dahulu bahwa betul nanti karya yang akan kita daftarkan hak ciptanya tidak melanggar daripada undang-undang yang sudah tertera di sini. Nah, lalu setelah itu kita tinggal pilih ke bawah, tinggal diisi ini tanggal dan juga pemegang hak cipta kita ya. Karena kita tadi saya akan mencontohkan sebagai pendaftaran hak cipta perorangan, berarti identitas kita tinggal isikan di sini ya. Dan juga nanti menggunakan materai 10.000 yang ditandatangani seperti itu. Nah, nanti ini disiapkan filenya berupa file PDF. Oke, baik, saya lanjutkan kembali. Berarti di sini untuk karya ciptaan ya, ini kita bisa lihat di aplikasi di web juga sudah ada keterangannya. Jadi nanti form yang tadi Microsoft Word juga sebetulnya di sini nanti akan ada. Nah, ininya jenis pemohonnya umum. Nanti di sini ada nih jenis ciptaannya ya. Seperti ini. Karya tulis, karya seni, komposisi musik dan yang lainnya. Karena saya program komputer, saya pilihnya karya lainnya. Nah, nanti di sini ada yang namanya program komputer. Nah, sehingga di sini saya akan isikan yaitu adalah program komputer. Seperti itu. Nah, lalu kalau misalnya dokumen ini sudah kita isi, sudah ditandatangani materai 10.000 juga, baru kita siapkan untuk mengisi detail permohonannya. Nah, ini untuk biayanya sudah diketahui bahwa di depan form sini sudah ada permohonan hak cipta. Ini akan berpengaruh kepada ini ya, jenis permohonnya. Karena kita perorangan sehingga pilihnya umum, nanti akan dikenai biaya kurang lebih adalah 600.000 ya, nih 600.000. Nah, jadi di sini kita tinggal lanjut. Jenis ciptaan sudah, judulnya tinggal kita masukkan ya. Misalnya ini saya masukkan ya, seperti ini. Lalu uraian singkat ciptaan kita harus masukkan juga uraian terkait aplikasinya seperti apa dan buat apa. Lalu setelah itu tanggal pertama kali diumumkan kita harus isi ya, bahwa aplikasi ini pertama kali di launching itu tanggal berapa. Nah, karena aplikasi yang saya itu di launching waktu bulan Juli kalau tidak salah, ini tinggal isi saja. Oke. Lalu setelah itu negara pertama kali diumumkan, dipilih. Lalu kota pertama kali, ini juga kita ketikkan. Nah, tinggal pilih. Lalu setelah itu apakah ini menggunakan kuasa, karena kita perorangan berarti pilihnya no. Lalu setelah itu kita tinggal tambahkan data pencipta ya, dan juga ini data pemegang hak ciptanya. Jadi nanti kita masukkan data pencipta, pemegang hak cipta. Baik, selanjutnya kita akan coba menambahkan data pencipta. Jadi ini tambah data pencipta. Nanti di sini akan ada pop-up yang menyatakan bahwa apakah pencipta merupakan badan hukum atau tidak. Nanti kalau misalnya berbadan hukum berarti nantinya akan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Tapi kalau misalnya tidak, nah nanti ini pun sama 50 tahun tetapi nanti akan berbeda form di bagian sininya. Ya, karena saya akan mencontohkan perorangan, berarti di sini saya akan pilihnya tidak. Nanti kalau iya, itu di sininya adalah nama badan hukumnya. Ya, nama badan hukum, lalu setelah nama badan hukum nantinya akan berlanjut ke form yang lainnya.
Oke, saya yang ini perorangan, saya masukin nama, lalu email, lalu nomor handphone, lalu setelah itu baru selanjutnya masukkan alamat, ya, alamat negara, provinsi, kabupaten, kecamatan, ya. Nanti di sini juga akan ada apakah data pencipta di atas merupakan data pemegang hak cipta. Nah, ini yang saya jelaskan bahwa ketika nanti ini data pencipta sebagai pemegang hak cipta, ya, berarti nanti data ini pun selain masuk ke data pencipta akan masuk ke data pemegang hak cipta, seperti itu. Oke, ini kota, kecamatan, kita masukkan, kecamatan juga kita masukkan. Ya, nanti ini saya pilih ya. Nah, setelah ini baru klik tambahkan. Nah, maka data pencipta dan juga data pemegang hak cipta itu sama ya, bahwa ini saya dan juga pemegang hak cipta saya. Nah, setelah ini baru nanti masukkan ke bagian yang paling bawah, di sini yang terakhir ya, yaitu adalah lampiran-lampiran yang dibutuhkan untuk pengajuan hak ciptanya. Oke, yang selanjutnya untuk lampiran berarti yang pertama kita siapkan dulu yang namanya scan KTP pemohon dan juga pencipta. Nah, ini format yang diperbolehkan yaitu formatnya ekstensinya PDF. Jadi kalau misalnya pemohon dan penciptanya lebih dari 1 orang, kita enaknya buatkan dulu file PDF yang berisi KTP-KTP daripada pemohon dan pencipta. Tinggal masukkan. Lalu yang selanjutnya surat pernyataan. Nah, ini surat pernyataan yang tadi yang sudah kita tanda tangani dan juga cap materai. Nah, ini tinggal kita uploadkan ke sini. Ini juga sama, filenya untuk surat pernyataan itu adalah berupa file PDF. Nah, lalu yang selanjutnya contoh ciptaan. Nah, ini contoh ciptaan di sini keterangannya kalau misalnya berupa buku, program komputer dan yang lainnya. Nah, ini ada jenis-jenis file yang nantinya contoh ciptaan yang dilampirkan. Nah, contoh di sini untuk program komputer bisa berupa cover, program, dan juga manual penggunaan program. Nah, ini jadi bisa kita siapkan lampirannya berupa file PDF. Nah, saya juga sudah menyiapkan file untuk ini yaitu berupa manual book daripada aplikasi. Nah, ini tinggal dipilih, lalu manual book, lalu sebentar. Di sini ternyata ada maksimal yaitu 20 MB. Nah, ini manual book sudah dimasukkan. Kalau kurang lebih manual book yang saya ini berapa mega? 1,5 MB. Nah, ini sudah cukup. Nah, lalu yang setelah itu URL boleh dimasukkan. Kalau misalnya ada URL daripada aplikasi ataupun link buku dan yang lainnya boleh dimasukkan di sini. Lalu bukti pengalihan hak cipta ini kita lewatkan karena kita pemegang sendiri untuk perorangan. Lalu salinan resmi akta pendirian badan hukum kalau yang tadi terkait badan hukum yang pengajuan daripada hak ciptanya. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah scan NPWP perorangan atau perusahaan. Nah, ini boleh tambahkan, boleh juga tidak. Yang paling penting adalah 3 dokumen ini yang ada tanda bintangnya. Ini berarti menandakan bahwa file ini wajib untuk dilampirkan. Seperti itu. Nah, apabila nanti dokumen semuanya ini sudah lengkap, ya, lalu selanjutnya kita tinggal pilih ajukan permohonan. Nah, nanti berarti ini untuk detail pengajuan permohonan, apakah data di atas sudah sesuai, ya, jenis pemohon dan yang lainnya kita harus lihat. Kalau misalnya ya data yang dimasukkan ini belum muncul seperti ini, nah berarti kita harus mengulangi ya. Nah, harus mengulangi apa yang memang tadi kita inputkan ya. Jadi ini ada kendala bahwa datanya tidak muncul. Jadi permasalahan di sini biasanya adalah ketika kita sudah melakukan pengisian dari awal sampai dengan akhir,
untuk segera langsung diajukan supaya nanti data tersebut itu bisa nanti muncul seperti ini. Nah, kalau tidak, ini kita tinggal perbaiki kembali seperti itu. Baik, ini contohnya yang sudah data pratinjau permohonan hak cipta sudah sesuai. Berarti nanti tinggal dilihat detail pemegang hak cipta dan juga lampiran. Lampirannya sudah ada semua. Berarti nanti ini tinggal kita ya sesuai dan nanti kita ajukan. Nah, ini akan ada muncul pop-up lagi syarat dan ketentuan ya, tinggal dibaca sesuai dengan undang-undang dan sebagainya. Lanjut, lalu ini, nah ini dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan menyetujui ya. Nah, lalu disclaimer permohonan, sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ini tinggal kita lanjut. Lalu ini karya cipta yang saya mohonkan pada angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang disengketakan pidana ataupun perdata di pengadilan. Tidak. Lanjut, yang keempatnya, paham ketentuan sebagai dimaksud angka 1 dan 3. Kami akan bersedia secara sukarela bahwa kan ya dan seterusnya. Ini tinggal di next aja, lanjut, dan juga ini terakhir ajukan untuk permohonan. Nah, ini lalu akan diajukan ke permohonan sehingga nanti kita akan dibawa ke status daripada aplikasi pengajuan daripada haki yang kita sudah ajukan. Nah, seperti itu. Nanti tinggal tunggu. Nah, ini pendaftaran berhasil, silakan lakukan pembayaran sebesar 600.000. Setelah Anda melakukan pembayaran, maka akan konfirmasi. Nah, ini berarti ciptaan yang saya daftarkan ya, per pemohon, pencipta, lampiran, profile history, pasca history. Nah, di sini juga sudah ada ya, menunggu approval nantinya. Nah, di sini akan ada terkait daripada detail data ciptaan yang kita ajukan. Nah, seperti itu. Jadi setelah langkah sampai di sini, berarti kita tinggal menunggu di bagian approval. Nah, approval history, di sini kita tinggal menunggu approval history-nya bahwa nantinya akan ada keterangan kita harus membayar dan juga akan ada e-billing ke email yang kita yang utama, pemegang hak cipta yang utama ataupun nomor 1, bahwa nantinya akan ada email untuk melakukan pembayaran terkait pengajuan aplikasi ataupun haki di website ini. Nah, seperti itu. Jadi kita tinggal menunggu saja sampai nanti muncul profile history. Nah, ini biasanya dikerjakan oleh sistem. Kita tinggal menunggu 1 kali 24 jam terkait validasi daripada pengajuan kita. Selanjutnya, setelah diajukan, kita coba cek ke yang namanya email. Nanti di email itu akan ada inbox bahwa kita harus melakukan pembayaran dengan kode billing tertentu ya. Dan ini batas waktu pembayarannya sampai dengan pukul 23.59 pada hari yang sama ya, pada saat diterbitkannya daripada pengajuan haki tersebut. Nah, ini selanjutnya kita tinggal bayar saja untuk billing tersebut ya, nomor kode billing tersebut bisa menggunakan mobile banking ya. Nanti kalau ketika kita sudah bayar, nanti selanjutnya kita kembali lagi ke dashboard aplikasi dan menunggu bahwa pengajuan haki tersebut itu nantinya akan di-approval ataupun disetujui karena kita sudah melakukan pembayaran seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita sudah melakukan pembayaran dan juga sudah menunggu beberapa saat dari transaksi pembayaran, kita tinggal masuk ke yang namanya menu hak cipta, daftar ciptaan. Kita lihat kembali pengajuan yang tadi yang saya lakukan, apakah sudah berhasil atau tidak, tinggal digeser sebelah kanan. Nah, ini kalau misalnya sudah di-approval bahwa pembayaran kita sudah di-approve, di sini keterangannya adalah lunas.
status penerimaan juga sudah diterima. Ya, jadi ini sudah diterima bahwa hasil haki yang saya ajukan sudah di-approve oleh hakcipta.dgip.go.id. Nah, selanjutnya ini berarti kita tinggal bisa lihat detail daripada pengajuan tersebut. Salah satunya adalah kita bisa melihat sertifikat daripada hak cipta yang kita ajukan, yang nantinya itu bisa kita klaim untuk pengajuan kalau di akademisi, untuk pengajuan di Sister ataupun di Sinta, ataupun itu nanti bawa bukti bahwa apa yang kita ajukan di haki tersebut sudah tersertifikat. Nah, ini detailnya nanti kita tinggal lihat di sertifikatnya. Kita tinggal download saja sertifikat tersebut. Jadi di poin di halaman ini ya, itu akan ada tombol baru yaitu sertifikat karena sudah disetujui. Nah, nanti sertifikat tersebut itu bisa kita download. Nah, seperti ini. Nanti bentuk daripada sertifikat hakinya adalah seperti ini. Nah, ini berarti surat pencatatan ciptaan yang bisa nantinya kita gunakan bahwa ini adalah bukti daripada haki yang kita sudah daftarkan, seperti itu. Ya, di bagian sini juga ada approval historinya dan juga pasca historinya. Nah, itu langkah-langkah yang dapat saya berikan penjelasannya terkait pengajuan yang namanya haki, yang nantinya haki tersebut sangat bermanfaat bagi kita, melindungi hak cipta ataupun kekayaan intelektual ataupun ciptaan kita dari plagiarisme dan sebagainya. Dan begitupun ketika nanti di akademisi itu sangat berpengaruh pada saat kita melaporkan BKD ataupun LKD di Sister, dan juga untuk poin nantinya penyetaraan di Sinta Kemenristek Dikbud. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan penjelasan dari pengajuan hak cipta dan juga pendaftaran hak cipta di yang namanya website hakcipta.dgip.go.id. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.